Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang 1. Pemantulan pada cermin cekung, 2. Pembiasan pada cahaya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari pemantulan dan pembiasan pada cahaya. Selanjutnya ada contoh gambar dari cermin cekung dan juga lensa cembung. Dan yang ketiga ada rumus yang digunakan. Yang keempat ada praktikum. Yang kelima ada kesimpulan. Dan yang terakhir adalah sumber referensi. Materi yang pertama adalah pengertian dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Apa itu pemantulan cahaya? Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap seperti cermin atau logam. Apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Yang kedua adalah contoh gambar. Berikut ini adalah contoh gambar dari cermin cekung dan juga lensa cembung. Yang ketiga adalah rumus yang digunakan. Berikut ini rumus untuk mencari fokus pada cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dengan keterangan F sebagai fokus cermin, S sebagai jarak benda dari cermin, dan S aksen sebagai jarak bayangan. Untuk mencari perbesaran bayangannya pada cermin cekung menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, dengan keterangan S sebagai jarak benda dari cermin, S aksen sebagai jarak bayangan, H aksen sebagai tinggi bayangan, dan H sebagai tinggi benda. Berikut ini rumus untuk mencari fokus lensa cembung. 1/F sama dengan NK per NU dikurang 1 dalam kurung dikali dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dalam kurung. NU adalah indeks bias udara atau air, R1 dan R2 adalah kelengkungan dari lensa cembung. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi tentang video praktikum. Jadi di sini kita mempunyai cermin cekung. Lalu mari kita identifikasi dahulu mana sinar datang dan sinar refleksi dengan menggunakan cermin cekung ini. Cahaya yang menuju cermin ini disebut sinar datang, sedangkan sinar yang menuju keluar disebut sinar refleksi. Tidak peduli ada di sudut berapa, sudut pada sinar datang akan selalu sama dengan sudut pada sinar refleksi. Sekarang, mari kita identifikasi titik fokusnya dengan cara menghidupkan ketiga lampunya. Sinar-sinar ini akan saling berpotongan, yang nantinya akan menunjukkan titik fokus. Praktikum lensa cembung. Jadi, seperti halnya cahaya pada cermin, kita juga dapat melihat cahaya yang dilalui oleh lensa cembung, di mana lensa cembung adalah melengkung di luar dan di sini juga adalah lensa cekung karena masuk ke dalam. Mari kita lihat bagaimana perilaku cahaya dengan dua lensa berbeda ini. Mulai dari cekung. Jadi, saat cahaya melewati itu dibiaskan, begitu membengkokkan cahaya. Kita dapat melihat bahwa itu benar-benar membuat cahaya menyebar. Jadi ini adalah lensa cekung yang menyebabkan cahaya menyebar keluar. Ketika kita melihat lensa cembung, itu sebenarnya membawa cahaya kita ke titik fokus. Jadi di sini kita akan menyebutnya sebagai fokus dan kita dapat melihat bahwa cahaya dibawa ke titik fokus. Ini juga cara kerja mata Anda. Jadi Anda akan melihat bagian depan mata Anda melengkung seperti lensa cembung. Di bagian depan mata Anda, dan yang dilakukan adalah memfokuskan cahaya ke bagian mata Anda, sehingga Anda dapat melihat gambar dengan jelas. Dan kita dapat menghubungkan ini.
dan juga menghubungkan lensa cekung dengan berbagai masalah yang mungkin kita miliki dengan penglihatan. Dan bagaimana kacamata dapat membantu memperbaikinya juga. Oke, jadi ingat ya, cekung menyebar keluar, cembung seperti mata Anda yang memfokuskan cahaya ke titik fokus. Yang kelima adalah kesimpulan. Berdasarkan dari percobaan yang dilakukan dan data-data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa suatu cahaya dapat dipantulkan sesuai dengan sifat-sifat benda yang dilaluinya. Pemantulan cahaya pada cermin datar berbeda dengan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Dari percobaan yang dilakukan, data pertama dan kedua sesuai dengan bunyi hukum Snellius. Yang keenam, ada sumber referensi. Sumber referensi dapat kita lihat dari link di bawah ini. Nah guys, jadi itu tadi pembahasan kami tentang pemantulan dan pembiasan pada cahaya. Jangan lupa dicoba di rumah ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi